Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil kitabil karim, innal ladzina amanu walazinnaha zaru wa jahadu fisabilillahi ulaika yarzunna rahmatullah wala ghafurur rahim. Jamaah salat zuhur Masjid An-Nur rahimakumullah. Bagaimanapun juga keadaan kita, dalam kondisi seperti apapun, kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah yang sampai saat ini masih diberikannya kepada kita sebagai bentuk kasih sayangnya. Nikmat hidup, nikmat kesehatan, kesempatan, serta nikmat iman, sehingga kita masih dapat hadir di masjid kita ini untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Dengan nikmat iman itu juga kita dapat menggunakan waktu kita di sini untuk memperbanyak ibadah, menggunakan akal dan pikiran kita untuk mengoreksi diri, muhasabah, menangkap pesan, memetik hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi pada diri kita saat ini. Salawat serta keselamatan semoga tetap tercurah kepada Nabi dan Rasul termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga terlimpah kepada keluarga, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan penuh keimanan sampai hari kiamat nanti. Jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Waktu terus berlalu, kehidupan terus berlangsung, hari berganti hari, dan kita masih berada di lapas ini, menunggu putusan atau masa pidana yang sudah ditetapkan. Hilang kebebasan, jauh dari keluarga, menumpuknya masalah, susah dan menderita, menyandang status baru sebagai tahanan atau narapidana. Hal yang menakutkan dan tidak ada di antara kita di sini menginginkannya sudah terjadi. Akan tetapi, hukuman ini adalah hukuman yang berkaitan dengan dunia, musibah dunia. Musibah besar dan sesungguhnya adalah bila hati kita mati atau dikunci mati oleh Allah, sehingga mengantarkan kita pada penjara yang sebenar-benarnya, penjara akhirat dan abadi, neraka jahanam. Waktu yang kita nanti, kebebasan, pada akhirnya juga akan mengantarkan kita pada waktu yang semakin dekat dan sudah pasti, dan kita semua akan menjumpainya, yaitu kematian. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada surat Al-Baqarah ayat 218 yang saya bacakan di awal mukadimah tadi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah menetapkan hijrah sebagai suatu kewajiban. Bila kita mengharapkan turunnya rahmat dan menginginkan ampunannya. Pada kesempatan taklim kali ini, saya ingin mengajak jamaah sekalian, khususnya diri saya sendiri, untuk mengkaji perintah Allah ini yang di dalam kitab suci Al-Quran tidak kurang disebutkan di 30 tempat. Di antaranya pada surat Al-Taubah ayat 20, yang artinya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka,
adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itu orang yang memperoleh kemenangan. Setelah beriman, melisankan syahadat perlu ditunjukkan dengan bukti agar tergolong menjadi orang-orang yang beruntung. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang berhijrah itu ialah orang-orang yang meninggalkan segala apa yang Allah melarang daripadanya. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, tidak berputus hijrah sehingga berputuslah taubat. Jamaah senasib dan seiman, kewajiban atau perintah Allah ini sangat relevan untuk kita saat ini. Bentuk hijrah yang saya maksud di sini adalah hijrah kalbiyah atau maknawiyah. Hijrah secara hati, meninggalkan semua perbuatan yang dilarang Allah. Ketika menjadi orang yang bebas di luar, kejayaan melekat pada kita. Kita jauh dari Allah dan dekat dengan maksiat. Apalagi ditambah dengan banyaknya uang yang membuat kita terfasilitasi dan mudah bermaksiat. Tidak ada gunanya kita menyalahkan orang lain. Tidak ada manfaatnya dan tidak akan meningkatkan keimanan kita. Ada beberapa penyebab bagi kita untuk hijrah: kepribadian jahiliyah dan pergaulan jahiliyah sebagai syarat untuk memperoleh rahmat Allah. Hijrah tidak berhenti hingga hari kiamat tiba, dan masing-masing kita harus melakukan hijrah kita sendiri.